Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nabil Nur Sajidah dari kelas Taklim Afkar Mutawasid C, kamar 17, Mabna Al-Ghazali. Izin untuk memonitoring Taklim Afkar. Yang pertama yaitu niat zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Dan yang wajib dizakati, macam-macam yang wajib dizakati, yaitu zakat emas, perak, hutang, zakat uang, zakat perhiasan, zakat perniagaan, zakat tabungan, zakat barang temuan, zakat hasil pertanian, dan zakat hasil hewan ternak. Jadi itu beberapa macam-macam yang wajib dizakati. Selanjutnya ada beberapa yang berhak untuk menerima zakat, yaitu fakir atau miskin. Fakir yaitu orang yang masih kekurangan untuk memenuhi kehidupannya, dan miskin adalah orang yang kekurangan dalam hal ekonomi. Selanjutnya amil yaitu orang yang mengurusi bagian zakat, dan mu'alaf yaitu orang yang keluar dari agama Islam, orang yang masuk dari agama Islam, dari agama lain ke agama Islam. Selanjutnya rikob adalah budak, ghorim adalah orang yang masih mempunyai hutang di dunia, dan selanjutnya fisabilillah yaitu orang yang bepergian jauh, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, orang yang kehabisan harta saat bepergian jauh. Selanjutnya adalah puasa, bab puasa. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhani hadi sanati fardol lillahi ta'ala. Niat Ramadan sebaiknya dilafalkan atau diniatkan pada saat setelah sholat tarawih, agar kita tidak lupa saat memasuki waktu sahur. Dan lebih baik lagi kita melaksanakan niat itu 2 kali, yaitu yang pertama saat setelah sholat tarawih, yang biasanya itu dilafalkan bersama-sama saat di musola atau masjid, dan yang kedua kita niat lagi pada saat setelah makan sahur. Itu lebih baik. Selanjutnya doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu buka puasa dilaksanakan saat sudah memasuki azan maghrib, dan sebaiknya disunahkan kita saat berbuka puasa itu sebelumnya menambahkan setelah lafaz doa buka puasa itu menambahkan doa-doa yang lain, karena pada saat itulah, setelah azan maghrib itulah doa-doa apapun diijabah sama Allah, insyaallah. Dan disunahkan lagi untuk meniupkan air saat setelah berdoa. Dan selanjutnya hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu yang pertama hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari setelah masuknya Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang kedua yaitu pada saat hari Idul Fitri,
atau tepatnya pada 1 Syawal. Dan yang ketiga yaitu pada hari dahar. Hari dahar itu setiap hari, puasa setiap hari. Itu tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan yang keempat yaitu puasa pada hari Syak. Pada hari Syak atau tepatnya pada tanggal 30 Syakban. Karena hari itu dikhawatirkan bisa mendahului masuknya puasa Ramadan. Dan bab selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan, kedua minum, yang ketiga adalah muntah karena disengaja, yang keempat haid, kelima nifas, yang keenam haid sama nifas itu pada saat puasa. Maksudnya jika kita siang puasa, setelah itu kita merasakan haid atau nifas, itu puasanya batal dan ditunggu lagi sampai haid dan nifasnya selesai. Dan yang kelima adalah berhubungan seksual pada saat siang hari, itu termasuk membatalkan puasa walaupun sudah bersuami istri. Yang keenam gila, dan yang ketujuh yang terakhir adalah keluar dari agama Allah atau yang disebut murtad. Selanjutnya adalah sunah-sunah pada saat puasa. Yang pertama makan sahur, yang kedua mengawalkan waktu sahur, yang ketiga maksudnya mengakhirkan waktu sahur, yang ketiga mengawalkan waktu untuk berbuka puasa, yang keempat memberi makanan pada orang-orang saat puasa, yaitu maksudnya pada saat sahur ataupun berbuka. Yang kelima sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran termasuk sunnahnya untuk saat berpuasa Ramadan. Yang keenam adalah memakan kurma saat berbuka. Yang ketujuh memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir adalah meninggalkan apapun hawa dan nafsu dari diri kita. Selanjutnya adalah rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul Allah, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan yang keenam yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya ciri-ciri orang yang mencintai Allah, yaitu orang yang selalu mengingat Allah saat kapanpun. Jadi apabila itu dia melakukan apapun, pekerjaan apapun, dia selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Dan apabila dia melihat sesuatu hal yang mungkar, itu dia akan secepatnya untuk berpaling kepada hal yang mungkar tersebut. Dan dia selalu berpikiran positif pada hal-hal apapun. Walaupun dia dalam masalah apapun, dia selalu mengingat Allah, tidak malah menjatuhkan dirinya sendiri. Dan dia semangat untuk beribadah, terutama sholat 5 waktu, zakat, sedekah, puasa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengertian tawakal. Tawakal adalah berserah diri atau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dalam keadaan apapun, masalah apapun. Jadi kalau kita sudah bertawakal, itu kita sudah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah, entah itu masalah apapun, entah itu kita dalam keadaan terpuruk, kita berserah diri kepada Allah dan berharap untuk segera terselesaikan keadaan atau masalah-masalah kita. Dan yang terakhir adalah
eh, bagaimana cara kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Cara kita untuk mencintai Nabi Muhammad yaitu kita sering-sering melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita sering mengingat akhlak-akhlak beliau. Jadi apabila kita di luar atau dalam kegiatan apapun, kita selalu berbuat baik, karena Nabi Muhammad itu selalu berbuat baik walaupun dicaci maki oleh para kafir dan yang lainnya. Dan kita senantiasa bersolawat setiap hari tanpa sedikit tanpa mengetahui hal apapun yang membuat kita susah. Jadi setiap kita susah atau senang, kita tetap bersolawat, walaupun itu sholawat pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan untuk memperingatinya yaitu kita membaca maulid. Tidak hanya pada saat bulan maulid kita membaca maulid Nabi Muhammad, yaitu setiap hari itu malah lebih dianjurkan, karena ada suatu keutamaan untuk membaca maulid. Sudah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.